Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Bapak semuanya. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Ya. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran siang ini, Bapak minta semua anak-anak Bapak tolong berdiri sebentar, boleh? Berdiri ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingin memeriksa kerapian dan kebersihannya dulu. Yang pertama soal kerapian. Apakah anak Bapak semuanya sudah rapi? Sudah. Sudah? Sudah, Pak. Kebersihannya? Yes. Ya. Oke, kalau sudah rapi dan bersih artinya kita siap? Belajar. Oke, boleh duduk kembali. Terima kasih. Baiklah. Sebelum itu Bapak minta kepada ketua kelas untuk pimpin doanya terlebih dahulu. Berikan salam kepada Bapak Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, selanjutnya Bapak akan absen anak-anak Bapak satu-satu. Bagi namanya dipanggil, mohon angkat tangannya. Naila, Afika, Agus, Alia, Hakim. Sakit atau lupa? Ada yang tahu kemana? Daya, Alfa, oke. Amira, Andika, Aurora, Danu, Dani, Wajar sih tawa wa. Alfa juga, Karendra, Ian, Kaila, Hoirul, M. Abdul, M. Galbi, M. Tegar, Nabila, Nugi, Nuraziza, Putri, Randa, Rizpan, Rizky. Berarti 3 orang yang tidak hadir ya? Oke. Nah, Pak, ya. namanya disebut. Siapa namanya? Pak. Muhammad Aska Kairan. Aska. Oh iya, Aska, maaf aku kelewatan. Oke. Nah, selanjutnya Bapak ada ice breaking nih. Mau ice breaking atau enggak? Oke. Karena sekarang siang udah pada banyak yang ngantuk, kita sedikit ice breaking ya. Taruh penanya satu di depan. Taruh penanya satu di depan. Nah, yang berdua satu aja penanya, nanti berebutan. Ice breakingnya perhatikan dari Bapak. Oke. Jika Bapak bilang konsentrasi, nanti jawabannya apa? Konsentrasi dimulai. Oke, kita mulai ya. Konsentrasi. Oke. Perhatikan semuanya, perhatikan tuh Bapak. Jika Bapak bilang sikat, itu baru ambil penanya. Jika yang berdua itu berebut penanya. Kalau Bapak ikut, ikut yang mana? Kalau sikat, silakan rebut penanya kalau berdua orang.
Kalau satu orang ya silakan ambil sendiri. Kalau bapak bilang sikut, tahu sikutnya mana? Yang mana sikut? Ini sikut. Bukan, dipegang sikutnya. Terus kalau sakit itu pegang perut ya. Nah jadi cluenya bapak bilang misalnya sikat, sakit, salah kembali. Sikut, sakit, sikat. Oke? Coba kita mulai. Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sakit. Sikut. Mana sikut? Sakit. Sikut. Sakit sikut. Oke. Oke, ini agak cepat ya. Sikut sakit sikat. Sikut sakit sikat. Oke, sekali lagi ya. Ini agak cepat ya. Karena waktu berlalu nih, ini agak cepat ya. Oke. Perhatikan cluenya. Sakit sikat sikut. Minggu depan lagi. Nah, kalau dari sini berarti bisa fokus nanti kan pembelajarannya. Nah, sekarang Bapak akan menyampaikan aturan kelas belajar bersama Bapak. Cukup 3 aturan aja. Ya, aturannya simpel. Aturan yang pertama tuh perhatikan. Perhatikan. Ada 3 aturan belajar bersama Bapak. Itu simpel aja. Yang pertama, ketika Bapak menyampaikan materi, itu tidak ada boleh yang ada mengobrol satu sama lain. Kecuali ketika kita sedang berdiskusi. Tapi ada batasannya ya. Oke, yang kedua, tidak boleh keluar masuk bolak-balik kelas. Kecuali misalnya emang kepepet mau ke kamar mandi boleh. Ya. Yang ketiga, tidak boleh makan ketika jam pelajaran langsung. Simpel kan? Cuma 3 aturan aja? Ya. Bisa dipahami? Oke. Kalau bisa, makanya mulai dari detik ini aturannya harus diterapkan atau patuhi. Oke, Bapak mau nanya dengan anak-anak Bapak. Di kelas ini ada HP semua? Ada. Siapa yang tidak punya HP? Berarti punya HP semua ya? Ada media sosial? Ada. Apa aja media sosial yang dipakai? TikTok. Yang sering dipakai aja. Tiga aja. Ada TikTok. Berarti 3 itu yang berbeda. Yang lainnya nggak usah dulu. Yang 3 itu aja dulu. Oke. Nah, itu kan contoh dari media sosial. Nah, ini sekarang Bapak mau tanya, apa itu media sosial? Itu kan dari contohnya udah disebutkan tuh. Ada WhatsApp, TikTok, sama Instagram. Apa yang dimaksud? Apa? Aplikasi komunikasi. Ini kan ada 2 kata kan, ada media dan ada sosial. Media itu seperti apa? Nih, ini kayak media. Ini media. Ini media. Ini media. Alat. Media alat kan? Contohnya, media yang Bapak gunakan ada laptop, ada infocus, ada papan tulis. Itu yang disebut dengan media. Nah, contohnya di media sosial. Yang tadi, ada WhatsApp, ada Instagram, dan ada TikTok. Jadi media itu adalah sebuah HP. Betul itu. Ada juga yang menggunakan HP untuk penggunaan media sosial. Nah, jadi media itu adalah sebuah alatnya. Kalau sosial itu apa? Interaksi. Jadi media sosial itu apa? Alat interaksi. Alat interaksi, komunikasi, dan lain-lain. Nah,
Nanti mengenai media sosial ini akan nyangkut pada materi kita hari ini mengenai dampak sosial informatika. Jadi harus ingat-ingat ya apa tadi media sosial. Nanti Bapak ada kasih hadiah kalau masih ingat apa itu media sosial nanti. Tapi harus jelaskan secara spesifik. Oke? Nah, jadi di sini sudah bisa menggunakan teknologi kan, seperti HP. Nah, pada kali ini adapun tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan nantinya yaitu peserta didik mampu menjelaskan penggunaan yaitu media sosial tadi dan dampak positif serta negatifnya. Selanjutnya tujuan yang kedua yaitu mengkaji kritis informasi atau berita dan media online dan menyimpulkan apakah suatu berita merupakan berita bohong atau bukan. Oke? Dua ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bapak ada pertanyaan, sedikit pertanyaan kepada anak Bapak mengenai tentang teknologi dan media sosial tadi. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu ketika sebelum apakah semua informasi atau berita yang ada di media sosial itu dapat kita percaya? Tidak. Kenapa? Ada micu. Ada tadi yang disebut di tujuan pembelajaran topik itu apa? Hoax atau berita bohong. Jadi semua berita yang ada di media sosial itu berarti tidak semuanya benar. Ada yang bohong. Tergantung kita menyikapinya. Nih, perhatikan contoh di depan ini. Ada yang pernah dapat pesan seperti ini? Ada. Ini adalah platform yang namanya WhatsApp ya. Ini grup WhatsApp. Ini ada pesan seperti ini. Yang namanya dana kaget. Ada yang pernah dapat? Dikirim di grup. Ada yang kirim. Berarti itu yang kirim menyampaikan berita hoax. Ada yang pernah kena tipu? Tidak ada. Apa yang kena tipunya? Uangnya. Berapa habis? 30.000 kan terbang sia-sia kan? Nah itu tadi fungsinya media sosial tadi. Jadi tidak semua berita informasi yang ada di media sosial itu benar. Ada yang hoax. Contohnya ini tadi. Ini yang Bapak tampilkan tadi. Yang ini mengenai dana kaget. Ini hoax ya. Ini contoh dari apa? Dana kaget. Informasi berita palsu atau bohong. Jadi jangan sembarang saja klik yang apapun dibagikan teman kalian. Itu bisa jadi menjebak kalian. Paham? Paham? Oke, kalau paham kita lanjut ke materi kita. Yang pertama, yaitu mengenai tentang apa itu media sosial tadi. Nah, ini secara spesifik boleh ditulis. Sembari Bapak menjelaskan, sembari juga kalian mencatat ya. Nah, di sini tadi, apa itu media sosial? Media sosial itu adalah sebuah teknologi berbasis internet yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan mengekspresikan diri dengan orang lain secara online. Contohnya tadi penggunaan WhatsApp. Kita bisa melakukan yang namanya video call atau VC. Misalnya orang tua kita sedang ada di kampung, kita jauh di Bungo, jadi kita pengen berkomunikasi dengan orang tua yaitu melalui VC tadi. Ini salah satu manfaat atau definisi dari media sosial. Jadi tidak semua media sosial itu berdampak negatif, ya. Selain itu, perhatikan. Selain itu, media sosial ini juga merupakan media interaktif yang memungkinkan pengguna untuk berkreasi, menuliskan ide dan ekspresi, serta membagikan informasi tersebut dalam komunitas virtual. Silakan, ini ada dua definisi, artinya sama. Jadi ketika Bapak bertanya besok, mungkin bertanya lagi apa itu media sosial, jadi semuanya harus tahu ya. Karena semuanya menggunakan yang namanya media sosial tadi.
Buku informatikanya juga ada itu. Di buku informatikanya juga ada. Di halaman yaitu 245 tentang media sosial. Ada buku cetak semua kan? Silakan dibuka di halaman 245. Di sana juga ada tentang media sosial. Sudah selesai catatannya? 245. Sudah? Nah, kita lanjutkan ya. Nah, selain definisi ada ciri-ciri dari media sosial. Apa saja ciri-ciri dari media sosial? Nih, ada 1, 2, dan 3. Siapa yang mau baca? Interaktif. Siapa? Silakan. 1. Interaktif dan berbasis internet interaktif. Makanya perhatikan semuanya. Interaktif dapat melakukan dialog di antara pengguna media sosial. 2. Pengguna dapat menciptakan konten seperti cerita atau video animasi, asalkan dan data serta berinteraksi dengan pengguna lain dalam bentuk komentar. 3. Pengguna dapat membuat profil dan membuat Semuanya perhatikan semuanya. jaringan sosial pertemanan dengan orang tertentu atau grup tertentu. Nah, itu yang dijelaskan sama temannya tadi. Ada 3 ciri-ciri media sosial. Yang pertama itu ada interaktif dan berbasis internet. Apa maksud dari interaktif? Interaktif ini berarti saling aktif, yaitu dapat melakukan dialog di antara pengguna media sosial. Contohnya tadi penggunaan WhatsApp. Ya. Selanjutnya yang kedua ada pengguna dapat menciptakan konten seperti teks, foto, video, dan animasi. Ciri-ciri yang ketiga yaitu pengguna dapat membuat profil dan membuat, ayo perhatikan semuanya. Ciri-ciri yang ketiga yaitu pengguna dapat membuat profil dan membuat jaringan sosial pertemanan. Nah, misalnya kalian ingin nambah pertemanan nih, teman sama apa beda kota. Gimana biasanya kalian pakai aplikasi apa? TikTok. Apa? Snapchat. Terus apa lagi? Yang di tengah di cewek ada teman lain kota. Beda kota. Ada beda negara? Negara mana? Di TikTok saling followan. Iya, apa? Menambah pertemanan tadi itu ciri-ciri dari media sosial. Sudah? Oke. Selanjutnya ada mengenai tentang klasifikasi media sosial. Loh, perhatikan. Tadi kita membahas mengenai ciri-ciri media sosial. Sekarang ada klasifikasi media sosial. Apa itu klasifikasi? Mengelompokkan. Siapa yang pertama yang mengelompokkan? Mengelompokkan berdasarkan kriteria tertentu. Nah, ini tadi mengelompokkan media sosial. Ada apa aja? Itu silakan dibuka bukunya. Halaman 246. Ada di buku halaman 246 mengenai klasifikasi media sosial. Ada apa aja? Ada blog, lagi, ada yang tahu nggak dari 8 itu? Tidak ada yang tahu satupun. Ya, apa? Dari 8 itu apa yang tahu? Salah satu. Apa sosial? Apa itu? Definisinya. Apa
definisi dari social gaming? Aplikasi. Selain itu, bisa itu media yang digunakan untuk bermain game. Mana ada kata gamingnya? Selain itu siapa lagi? Yang laki-laki dari 8 klasifikasi ada yang tahu? Apa? Yang laki-laki? Apa? Apa? Koyor? Apa? Video? Apa itu video sharing? Apa video sharing? Itu kan contohnya ada YouTube, TikTok, apa lagi? Video. Nah, jadi apa pengertian dari video sharing? Video pembagian atau mengunggah video. Di TikTok kita bisa mengunggah video kan? Di YouTube, terus di aplikasi video pembawaan HP kita sendiri. Nah ini kalau belum paham ini, yang pertama itu ada namanya blog, blog atau weblog. Apa itu blog atau weblog? Blog atau weblog itu adalah media sosial untuk menulis cerita, pengalaman, atau informasi secara panjang dan detail. Nah itu yang dimaksud dengan blog. Besok misalnya kalian ketika mungkin di saat ini ada belajar mencari-cari sumber informasi melalui media sosial, ada ketemu blog. Nanti di situ ada nama websitenya itu blog.com. Nah itu salah satu dari contoh begitu. Nih bisa lihat di buku juga. Nih ada WordPress. Ini salah satu contoh dari webblog. Ya. Terus yang kedua itu ada namanya forum. Apa itu forum? Forum. Ini namanya forum ini. Apa? Ruangan. Tempat betul. Ruangan betul. Jadi secara spesifik apa itu forum? Tempat jual beli. Ya itu masalah sih. Kan memang ada forum ini kan. Jadi forum itu tempat diskusi, ya. Sama kayak misalnya ada di sini ikut OSIS, ada. Nah, ada yang namanya forum kan, forum. Di sana kita berdiskusi mengenai tentang masalah organisasi. Nah, selanjutnya yang ketiga ada microblog. Apa itu microblog? Ya contohnya di buku. Apa? Media sosial untuk menulis pesan singkat. Contohnya apa di buku? Instagram dan Medium. Itu contoh dari media sosial yang namanya microblog. Ya. Selanjutnya yang keempat ada foto sharing. Nah, foto sharing. Apa itu foto sharing? Tempat membagikan foto-fotonya apa di sana? Facebook, TikTok, oke. Instagram bisa juga. Nah, ini yang disebut dengan foto sharing. Selanjutnya yang kelima ada video sharing lagi. Apa itu video sharing? Tempat membagikan video. Contohnya apa? Kita paham ya. Yang keenam ada social network atau jejaring sosial. Apa social network? Apa? Untuk cari informasi. Mencari informasi selain itu berinteraksi dengan orang lain. Betul sekali. Siapa namanya? Kamera. Nah yang ketujuh ada social gaming tadi yang sebutkan namanya tempat untuk bermain game karena ada bahasa gamingnya. Terakhir ada social bookmarking. Apa itu social bookmarking? Tempat menyimpan dan membagikan informasi atau link penting. Contohnya apa di sana? Terus siapa tadi main tadi atau tidak tadi? Amira. Itu yang disebut dengan sosial bookmarking. Jadi udah paham kan? 8 macam media sosial ini? Paham? Insya Allah paham. Oke. Kalau paham, kita lanjutkan materi selanjutnya.
positif dan negatif media sosial. Selain yang ada di tampilan ini, apa saja dampak positif lainnya mengenai tentang media sosial? Nih, kalau dari materi Bapak, dampak positif media sosial tadi ada kedekatan sosial antar penggunanya. Tadi kita bisa menambah pertemanan tadi. Terus yang kedua, mempermudah komunikasi. Contohnya, misalnya kita di Maluku, orang tua kita sedang di Padang, itu kan jauh kan? Tentu kita akan komunikasi juga kan sehari-hari, yang itu melalui tadi pada saat tadi yang ada teleponnya, ada video, call-nya, itu dampak positif yang kedua tadi. Yang ketiga ada proses rekrutmen karyawan. Nah, ini ketika kalian sudah dewasa nanti, ada info lowongan kerja, nah ada informasi, nah itu dia tadi manfaat positif dari media sosial. Info lowongan itu tadi. Terus yang keempat ada pengembangan hukum dan investasi. Jadi dalam media sosial itu juga ada undang-undangnya. Jadi kita tidak boleh sembarang membagikan berita palsu. Ya, karena itu ada undang-undangnya. Selanjutnya yang kelima ada media sosial memiliki platform yang dapat diisi dengan games, feedback, review, dan program lainnya. Inilah 5 dampak dari media sosial dan dampak positifnya. Selain dampak positif, ada dampak negatif dari media sosial. Apa saja dampak negatif dari media sosial? Mencuri data. Terus berita bohong palsu tadi. Oke, apa lagi? Berita betul. Ada lagi? Silakan keluarkan apa lagi? Apa? Memunculkan perselisihan betul karena menyampaikan informasi yang salah atau palsu tadi. Itu salah satu atau beberapa contoh dari dampak negatif. Jadi kita harus gimana? Memilih dampak negatif atau dampak positif? Dampak positif. Jadi dampak negatif itu harus dijauhkan, didekatkan dengan dampak positif. Jadi sehari-hari kalian yang mana nih? Dampak positif atau dampak negatif? Negatif juga. Dampak negatifnya apa coba dalam sehari-hari? Menyebarkan berita palsu. Itu berarti kan kita yang terjerumus. Maksudnya Bapak tuh diri kalian sendiri yang kalian lakukan dampak negatifnya. Apa? Emosionalnya kita lagi emosi ya sama temannya. Oke. Itu mungkin sama-sama lah dari dampak negatifnya. Nah itu ada lagi yang laki-laki di belakang pernah melakukan dampak negatif media sosial? Tidak yakin? Siapa tadi yang katanya membagikan dana kaget? Anda. Dapat dari mana informasi awalnya? Reza. Reza yang mana? Besok siapa lagi ya nyebarkan itu karena merugikan temannya. Kalau temannya nggak sengaja macam itu, nanti dana yang ada di sana hilang. Oke? Gak punya dana, itu apa? Besok kan atau ada kan? Kami ada Pak, kirim saya. Nah, yang terakhir ada tentang berita hoax atau bohong tadi. Ini materi terakhir kita, berita hoax atau bohong. Apa itu berita hoax atau bohong? Hal yang tidak nyata. Hal tidak nyata tentang karangan. Berarti secara spesifik apa definisinya? Tidak sesuai dengan kenyataan. Oke. Berarti berita bohong itu adalah informasi yang salah. Jadi kalian jangan sampai menyebarkan berita hoax atau bohong. Ya? Udah dicatat? Udah dicatat kan? Udah kan? Oke. Nah, selanjutnya ini ada contoh kasus dari media sosial. Ini yang dilakukan tadi. Ini Bapak ada pertanyaan nih dari gambar ini. Nah, sekarang Bapak ada hadiah. Siapa yang bisa jawab boleh yang pertama? Hadiah. Baru semangat hadiahnya adalah ini pertanyaan pertama.
Informasi di Awas gue ya. Awas gue dan ya. Tenimo. Kayak informasi bisa Diterima dengan akal sehat. tidak bisa. Bisa lah ya. Yang berbeda pendapat boleh. Nih, cuma 2 pertanyaan. Siapa? Ya, silakan. Apa isi dari informasi tersebut? Ya. Apa yang isi dari informasi berita ini? Mendengarkan link yang katanya bisa dapat duit. Link yang bisa dapat duit. Berarti itu isi dari informasi ini. Oke, biasanya di platform apa sering WhatsApp. Pernah mengalami? Oke. Sudah terjerumus ke dalam itu? Belum. Berarti belum pernah mencet link itu? Oke, alhamdulillah. Lanjut pertanyaan kedua. Apakah informasi tersebut bisa diterima dengan akal sehat? Jelaskan. Tidak sih. Karena logika Yang berbeda pendapat boleh nanti. karena logika B, siapa B yang akan disebut secara cuma gratis? Itu ada pendapat yang berbeda dengan temannya. Silakan berdiri. Ayo. Silakan. Perhatikan temannya. Dari mana orang sini masuk? Kenapa? Jadi informasi ini tidak benar. Berarti masuk ke dalam kategori apa tadi di materi kita? Berita hoax ya, bacanya hoax ya, bukan hoax. Atau berita. Oke, boleh tepuk tangan untuk dua teman yang berani menjawab. Yang satu lagi, gak ada yang berani menjawab. Masa laki-laki kalah dengan perempuan? Silakan berdiri. Rizky, ada apa? Apa isi dari informasi berita ini? Ya. Kan kita main. Amin. Pernah mengalami? Tidak pernah. Pernah beberapa yang berani menjawab? Ada lagi yang pernah mau menjawab? Tidak ada? Yakin? Yakin? Tidak ada lagi yang mau menjawab? Kalau saatnya kita lagi hargai. Bapak ada LKPD. Ini ada 5 kelompok. Jadi kelompoknya mau Bapak bagikan atau ada sendiri yang bagikan? Yang bagikan. Oke. Kalau Bapak bagikan harus sendiri ya. Atau kita begitu aja. Satu sampai piring depan lah. Ya, piring depan. Piring depan. Udah, yang kedua ada ini. Ini berempat. Silakan kelompok 1. Ini satu lagi. Ya. Silakan dibaca. Ini ada yang KPD. Silakan ditulis nama kelompok. Ya. Apa?
juga ada tasnya baru. Tasnya baru. Di sana ada 4 pertanyaan. Pertanyaannya itu tentang yang dapat jelaskan pertanyaannya. Silakan dijawab. Sudah dapat tunggu semua? Silakan dijawab. Waktu berjalan. Apa yang sudah kita sebut? Siapa akan selesai? Belum. Kalau ada kebingungan boleh ditanyakan. Iya, dijelaskan dikit. Mohon perhatian sebelumnya. Karena waktu bentar lagi mau ke sekolah, jadi tugas ini dikerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan ya. Pertemuan kita besok. Oke? Di Selasa besok. Nah, bagian sudah, ini Bapak simpan dulu, Bapak periksa. Sekalian kalian mempersiapkan untuk presentasi di Bapak. Oke. Oh, berarti Ya? Oke. Kalau begitu silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Ayo silakan duduk ke tempatnya masing-masing. besok saya mau Silakan duduk ke tempatnya. Ayo, ya. Nah, untuk tugasnya tadi silakan dikerjakan di rumah secara berkelompok. Minggu depan silakan ikut dan persiapkan untuk minggu depan kita presentasi ya. Kita aja nanti kita buat tampil. Kita screen ya. Oke. Nah, sebelum pembelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Itu di belakang. Ini kan punya Bapak, yang punya kalian. Ada yang bisa? Hati-hatilah. Oh, belum. Apa? Yang laki-laki lagi, masa cuma ini sendiri sama ini berjawab yang lainnya? Apa kesimpulan hari ini? Tadi kita membahas tentang pengertian media sosial, ciri-ciri media sosial, klasifikasi media sosial, dampak positif dan negatif media sosial. Terus ada berita hoax. Silakan, coba simpulkan. Udah lupa pengertian media sosial tadi? Nah, Ini apa media sosial? Ayo siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? tapi Randa, Pak. Siapa? Anda bisa? Selain yang jawab tadi. Tadi kan udah ada teman-teman yang jawab nih selain itu. Yang ditanyakan bisa? Dan lu bisa? Apa kesimpulan hari ini? mengenai tentang dana yang berita hoax, berita hoax Terus? yang tidak mungkin terjadi. Yang tidak mungkin terjadi. Jadi kita jangan sampai terjerumus ke sana ya. Nah, oke. Ada lagi? Jadi menyimpulkan pembelajaran hari ini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada tidak apa-apa. Jadi Bapak akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, di mana media sosial ini merupakan teknologi berbasis internet yang bersifat interaktif, memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi, berbagi informasi, serta mengekspresikan diri dalam komunitas virtual. Nah, jadi pengguna dapat membuat dan membagikan berbagai jenis konten dari media sosial tadi. Ya, selain itu memberikan manfaat seperti mempermudah komunikasi jarak jauh, mendukung aktivitas profesional, dan menyediakan hiburan. Misalnya ketika kita lagi gabut, terus
Pasti itu setiap hari itu kan kerjanya. Itu salah satu kegunaan dari media sosial. Sudah paham? Sudah paham? Sudah paham dari media sosial kan? Oke. Kalau sudah paham, balik. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak ada? Sudah cukup? Sudah? Yakin? Yakin. Oh, udah selesai ini ya. Berarti 3 kelompok lagi muda. 2 lagi. Oh iya, lagi. Nah, kalau begitu karena jam sudah pulang, silakan Bapak Bintang untuk ketua kelas silakan pimpin doanya sebelum pulang. Baiklah, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita Doa. berdoa. Jiwa lo laku.